Oke, sudah mulai dan recordingnya juga sudah jalan. Kita langsung saja kerjakan limit bagian 1. Kita mulai nomor 1 dulu. Jadi di sini kita akan coba langsung masukkan. Kalau ternyata gagal, nanti kita akan coba cara lain dengan memodifikasi. Tapi sepertinya ini akan berhasil ya. Jadi nilainya ini adalah sama dengan, kalau kita masukkan X langsung, X itu sama dengan 2. Jadi ini X dan P ini adalah Y. Jadi di sini 2, kemudian dikalikan dengan cos kuadrat dari XY, berarti 2Pi. Kemudian dikurangi sin dari XY per 3. Berarti X-nya 2 dikalikan Y-nya Pi. Kemudian per 3 ya. Kita sekarang masukkan 2 kali, berapa itu cos 2Pi? Cos 2Pi berarti sama dengan cos 0 ya, karena kan kembali ke titik semula. Jadi mulai dari 0, kemudian sampai 1 periode kembali ke titik semula. Nah, disinilah 2Pi, jadi nilainya adalah 1. 1 dikuadratkan tetap 1 ya. Kemudian sinus dari 2Pi per 3. Kalau sinus, ini tadi cos ya kan? Cos X. Kalau sinus, grafiknya akan seperti ini. Mulai dari 0 naik, turun, kemudian kembali ke 0 lagi. Nah, 2Pi-nya di sini 0. Jadi kalau 2Pi per 3 itu di sini ya. Ini 2Pi per 3. Atau kalau Anda lebih familiar dengan derajat, maka ini adalah 60 derajat ya kan. Jadi sinus 60 derajat yaitu setengah akar 3. Kemudian tinggal disederhanakan saja jadi 2 min setengah akar 3. Ternyata jawabannya ada, jadi kita berhenti sampai di sini, kita sudah dapat jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini sepertinya tidak bisa langsung masuk ya. Kalau kita mau coba masukkan langsung, kita akan mendapati ini 0 per 0. Kita coba, jadi X-nya 0, Y-nya 0, kemudian dibagi, X-nya 0, ditambah Y-nya 0, jadinya 0 per 0, berarti ini gagal. Nah, kita coba untuk memodifikasi. Saya melihat di sini ada bentuk yang bisa dimodifikasi ya. Jadi bawahnya biarkan saja X kuadrat plus Y kuadrat. Kita coba mencari bentuk seperti yang di bawah ini untuk bagian atas. Jadi kita buat X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian sisanya apa? Nah, kalau ini polinomial dibagi polinomial gitu kan. Sisanya X kuadrat minus Y kuadrat. Mudah-mudahan semua masih familiar ya, masih ingat dan terbiasa dengan cara ini. Mungkin perlu sedikit diingatkan buat yang sudah lupa, ini saya ambil dari ini sebenarnya. Kalau A kuadrat min B kuadrat, itu persamaan ini sama dengan mengalikan A plus B dengan A min B. Nah, sebenarnya itu yang saya pakai tadi ya. Mudah-mudahan ingat. Sekarang karena atas dan bawah sudah ada bentuk yang sama persis, jadi saling membagi. Kalau saling membagi, berarti kan habisnya tinggal 1 dan 1 gitu kan. Kemudian kita kalikan dengan yang tersisa, jadi itu adalah X kuadrat min Y kuadrat. Kurangannya tidak usah saya tuliskan. Ini saya masih harus tulis limitnya ya. Jadi ini masih belum sama dengan, ini harusnya masih ada limit X, Y mendekati 0,0. Kemudian di sini juga masih harus ada limit. Jadi ini masih harus ditulis mendekati 0,0. Nah, baru sekarang kita masukkan angkanya. Kita tidak perlu tulis lagi limitnya, jadi langsung 0 dikurangi 0. Nah, ini sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 0. Oke, kita sekarang lanjutkan nomor 3. Limit dari X, Y mendekati 0,0. Jadi kalau kita masukkan angkanya langsung, di sini 0, di bawah juga 0 ya. Jadi ini gagal. Jadi kita harus mengubah ya. Kalau diubah berarti limit masih ada. Di sini limitnya X, Y mendekati 0,0. Kita lihat dulu. Tidak ada bentuk yang bisa disederhanakan. Yang bawah ini dengan yang atas, saya tidak melihat ini bagaimana bisa dimodifikasi ya, untuk bisa disederhanakan. Jadi, saya lihat ini bisa pakai koordinat polar. Maksudnya apa? Saya ambil X kuadrat plus Y kuadrat ini, dan saya beri nama yang lain. Misalnya adalah R kuadrat ya. Nah, ini mengacu ke koordinat polar seperti ini. Jadi kalau ada suatu lingkaran, lingkaran ini berpusat di 0,0, kemudian kalau ada suatu titik di tepi lingkaran, jadi kita sebut titik ini lokasinya di X, Y, maka jarak dari 0,0 menuju X, Y ini yang kita sebut dengan R. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan muncul segitiga, maka di sini muncullah
bentuk Pitagoras, ya kan? Saya salin di sini supaya lihatnya lebih enak. Jadi ini segitiga siku-siku, di sini ada sebuah sudut, misalnya sudutnya adalah theta. Ini adalah titik 0,0, di sini titik x, y. Nah, misal di sini R, maka jarak dari 0,0 ini menuju ke samping sini, jadi panjangnya sisi yang bawah ini adalah X dikurangi 0, yaitu tinggal X. Kemudian yang tegak berdiri ini berarti adalah Y dikurangi 0, berarti tinggal Y. Dengan begitu kita bisa mengatakan bahwa X adalah R cos theta, kemudian Y itu adalah R sin theta. Nah, ini nanti yang akan kita pakai. Jadi variabel kita yang di sini, ini akan digantikan dengan variabel R mendekati 0. Nah, kenapa 0? Karena ketika X-nya mendekati 0, Y mendekati 0, maka R juga mendekati 0. Ya, begitu kan ya. Jadi di sini R mendekati 0, dan X-nya kita ganti dengan R cos theta. Kemudian Y adalah R sin theta. Kemudian yang bawah, X kuadrat plus Y kuadrat, saya tulis R kuadrat, kemudian dikuadratkan lagi. Nah, berarti kan R kuadrat kali R kuadrat, ini ya. Ini saya lihat ada yang bisa disederhanakan, jadi R kali R itu adalah R kuadrat, kita coret, artinya kita bagi. Jadi yang di bawah tinggal sisa apa? Limit dari R mendekati 0, cos theta kali sin theta, dibagi R kuadrat. Nah, ternyata kalau kita masukkan dengan R mendekati 0, maka ini akan menjadi sesuatu dibagi dengan 0. Dan ini tidak mungkin ya. Jadi, cara ini juga ternyata gagal. Nah, sudah panjang perhitungan ternyata gagal. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan dengan percobaan yang lain ya. Mungkin di sini. Jadi kita punya X tadi kan mendekati 0, kemudian Y juga mendekati 0 gitu ya. Jadi saya mau tulis ulang di sini, X mendekati Y dan Y itu mendekati 0. Jadi misalnya di sini kita akan pakai X, jadi Y nanti itu adalah mendekati X. Kita tulisnya seperti ini saja. X mendekati 0, kemudian X kali Y, berarti kan X kali X, atau nanti X kuadrat. Kemudian di bawah, X kuadrat ditambah X kuadrat, gini ya. Nah, jadi di situ kita akan mendapati apa ini? Ternyata 0 per 0 lagi ya. Nah, ini juga tidak bisa. Jadi kesimpulan kita, ini tidak ada limitnya. Jadi memang persamaan ini tidak ada limitnya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pengecekan gitu ya? Betul nggak sih? Ini memang tidak ada limitnya. Salah satu cara adalah dengan melihat interpretasi geometrinya. Jadi kita bisa cek, misalnya kalau pakai GeoGebra gitu ya. Saya coba lihatkan GeoGebra sekarang. Ya, saya masukkan fungsinya ya. Jadi fungsinya adalah XY, kemudian dibagi dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian dikuadratkan. Oke. Nah, ini adalah fungsi kita. Jadi kita lihat di titik 0,0 apakah memang betul tidak ada limitnya. Sebenarnya memang betul ya. Jadi kalau saya dekatkan ini supaya lebih jelas kelihatannya. Di sini saya coba zoom, saya dekatkan. Nah, ini ya, mendekati 0,0 apakah betul memang tidak ada nilainya. Jadi memang iya, memang tidak ada nilainya di sini. Itulah sebabnya tadi kita tidak bisa mendapatkan nilai yang mendekati 0,0. Nah, kelihatannya di sini bolong, berlubang gitu ya. Oke, saya pikir ini mengkonfirmasi jawaban kita bahwa memang fungsi ini tidak memiliki nilai limit di titik X mendekati 0 dan Y mendekati 0. Begitu, kita sekarang mau lanjutkan ke nomor 4 ya. Nomor 4, kalau kita masukkan angkanya langsung juga tidak bisa. Jadi cara ini gagal. Kalau kita pakai koordinat polar seperti tadi, kebetulan di sini kan ada X kuadrat plus Y kuadrat, caranya persis seperti yang soal sebelumnya. Jadi kita mungkin bisa pakai di sini. Limit, jadi saya langsung saja, R-nya mendekati 0. Kemudian X kali Y, kita pakai yang tadi ya, R cos theta. Kemudian dikalikan R sin theta. Kemudian bawahnya
X kuadrat plus Y kuadrat ini adalah R kuadrat ya. Jadi kalau akar dari R kuadrat itu kan sama dengan R saja. Jadi saya boleh coret ini dengan ini kan, karena nilainya sama ya. Jadi kalau kita masukkan R sama dengan 0, kita cuma memasukkan ke sini aja. Nah, ke R ini. Maka dikalikan dengan cos theta, dikalikan lagi dengan sin theta, hasilnya tetap akan 0. Kenapa? Karena 0 dikalikan dengan apapun pasti 0. Jadi untuk tips saja, sin theta itu nilainya pasti akan paling kecil min 1, paling besar 1. Cos theta juga demikian. Karena ini kan sebenarnya adalah gelombang yang periodikal gitu ya. Jadi nilainya min 1 sampai 1 dikalikan dengan 0, maka pasti 0. Jadi nomor 4 ini hasilnya adalah 0. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Bagian 2 nomor 1, kita lihat di sini ada x kuadrat plus y kuadrat lagi. Nah, apakah ini bentuknya juga akan polar? Saya melihat iya bolehlah pakai polar. Ya bolehlah ya pakai polar koordinat. Jadi misalnya saya pakai polar koordinat, berarti kan saya pakai lagi yang persis seperti tadi, R mendekati 0, kemudian di sini adalah sin R kuadrat, kemudian di sini yang di bawah adalah R kuadrat ya. Nah, kalau Anda masih ingat trigonometri, ada keistimewaan dengan limit trigonometri dari sin ya. Jadi ada sebuah teorema mengatakan, jadi kalau X mendekati 0, maka limit dari sin X per X itu adalah 1. Kalau kita balik, hasilnya juga akan sama. Jadi limit X mendekati 0, kemudian di sini X per sin X. Itu juga sama dengan 1. Nah, kita akan mengarahkan soal kita ini menuju ke bentuk yang seperti itu ya. R kuadrat kita juga mendekati 0, alasannya apa? Karena R-nya kan tadi mendekati 0, jadi R kuadrat juga mendekati 0 ya. Jadi di sini sin R kuadrat, kemudian dibagi R kuadrat. Kalau kita lihat bentuk ini, di sini sama semuanya, sudah cocok, berarti hasilnya adalah 1. Oke, ini adalah jawaban kita. Kemudian, soal nomor 2, kita coba dulu, kalau kita masukkan 0, bagaimana ya? Kita coba lihat, X-nya kali Y, 0 kali 0, tetap 0. Cos 0. Kemudian di bawah, ini 0 kali 0 juga, kemudian dikurangi cos 0. Nah, cos 0 itu kan sama dengan 1, seperti yang tadi saya sudah bahas ya. Jadi grafik cos ini memang sangat berguna ya, kalau bisa ingat. Jadi tidak perlu pakai kalkulator, cos 0 itu pasti 1, karena dimulai di sini. Jadi ini adalah 1 per min 1. Jadi hasil akhirnya adalah min 1. Sampai di situ. Mengerjakan limit ini kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang bisa lambat ya. Tergantung keberuntungan. Kadang kalau langsung masuk, langsung dapat nilainya. Tapi ada tadi nomor yang kita coba 2 kali, 3 kali, 4 kali gagal terus. Dan ternyata memang tidak ada limitnya. Ya kalau seperti itu ya oke lah. Jadi semoga nanti pada saat ujian tidak mendapatkan soal yang terlalu panjang perhitungannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Di sini kita diberikan limit XY mendekati 0 semua. Kemudian kalau kita masukkan ternyata 0 per 0. Jadi ini gagal. Kita coba ubah ya, ubah bentuknya dulu. Pakai polar koordinat lagi, jadi R mendekati 0. Di sini berarti apa? Karena ini X ya, jadi kan R cos theta, ya kan? Kemudian pangkatnya masih ada, 7 per 3. Yang di bawah ini adalah R kuadrat. Nah, kita coba uraikan dulu. Karena ada R pangkat 7 per 3. Yang di bawah ada R kuadrat, nanti ini akan saling mengurangi, begitu. Kemudian cos theta pangkatnya 7 per 3. Jadi pangkatnya yang dikurangi ya, 7 per 3 dikurangi 2. Jadi ini 2 sepertiga dikurangi 2 ya, berarti sisanya tinggal sepertiga. Oke, berarti di sini menjadi ini tetap R pangkat tinggal sepertiga saja, kemudian cos 7 per 3 theta. Ini pangkat 7 per 3 ya, maksudnya begitu. Kita masukkan angka 0, maka yang ini R pangkat sepertiga itu akan mendekati 0. Karena apa? Karena 0 dipangkatkan berapapun pasti 0 juga. Nah, sedangkan tetanya ini
ini akan memiliki angka antara -1 dan 1. Alasannya tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau Anda punya cos atau sin, pasti angkanya antara -1 dan 1. Jadi kalau dikalikan dengan 0, bagaimanapun dia akan ikut mendekati 0. Nah, ini hasil akhir kita. Kita bisa lanjutkan nomor 4. Oh, tidak ada. Berarti sudah selesai. Kita sekarang menuju ke pembahasan tentang kontinuitas.